Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini di minggu ini hari Jumat merupakan pembelajaran kita di hari yang terakhir ya dalam minggu ini. Jadi materi kita hari ini juga menghabiskan subtema 3 yang ada di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Tepatnya subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, hari ini kita akan menghabiskan materi tepatnya pada pembelajaran ke-4, 5, dan 6 yang ada di subtema 3. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kamu ambil alat tulis kamu, persiapkan buku bacaan tema 2 kamu, silahkan dibuka di halaman subtema 3 bagian pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemudian boleh diambil buku tulis dan alat tulisnya. Mana tahu ada yang perlu kamu catat atau informasi yang penting dari yang Miss Eka sampaikan, bisa kamu catat untuk mempermudah kamu nantinya dalam mengerjakan latihan. Nah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, materinya adalah mengenai kata baku. Nah, ini merupakan pembelajaran atau materi yang ada di hari kemarin ya. Cuma kemarin Miss Eka tidak buat video pembelajaran. Nah, hari ini Miss Eka jelaskan sedikit. Kamu juga pasti sudah pernah mendengar yang dinamakan dengan kata baku. Nah, biasanya kata baku itu kata yang digunakan waktu kapan? Nah, biasanya yang pertama digunakan dalam situasi resmi. Situasi resmi ini dalam artian misalnya lomba membaca puisi yang resmi, kemudian membuat pidato di acara resmi seperti kemerdekaan, upacara, kemudian bisa juga pidato dalam acara-acara resmi lainnya. Nah, yang kedua biasanya penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menggunakan kata-kata yang tidak baku. Contohnya di sini ada yang pertama. Nah, tidak bakunya itu adalah nasihat. Jadi merupakan itu adalah kata yang salah kalau dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang benar adalah nasihat. Kemudian yang kedua, apotik. Nah, ini sangat-sangat banyak ya kita temui, misalnya apotik sejahtera misalnya, atau misalnya apotik cahaya. Nah, sebenarnya itu merupakan penulisan yang salah karena yang benar adalah apotek. Jadi kalau ada juga penulisan beberapa tempat misalnya apotek, nah itulah dia yang benar. Kemudian yang ketiga ada cuman. Nah, cuman ini merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah cuma. Kemudian gubuk. Nah, gubuk ini kalau kamu pernah dengar atau bahkan ada yang tahu, coba gubuk itu apa? Iya, gubuk ini sederhananya kita bisa mengatakan bahwa seperti rumah-rumah kecil. Biasanya gubuk ini adanya di persawahan, kemudian di perkebunan gitu. Jadi hanya untuk tempat berteduh gitu. Biasanya gubuk ini penulisan yang tidak bakunya itu adalah menggunakan G. Nah, yang bakunya adalah gubuk, memang menggunakan huruf K di akhir. Nah, yang terakhir ada jadwal, ini merupakan kata tidak baku dan kata bakunya adalah jadwal. Nah, selain dari kelima kata yang Miss Eka tampilkan, yaitu yang tidak baku dan yang baku, masih sangat-sangat banyak kata di sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temukan menggunakan kata-kata tidak baku. Contohnya rejeki. Nah, banyak tuh orang yang menulisnya REJEKI, rejeki. Itu merupakan kata baku atau tidak? Iya, itu merupakan kata yang tidak baku. Nah, kata bakunya coba huruf apa yang salah yang harus kita ganti? Benar, huruf J itu merupakan huruf yang salah dalam kata rejeki, karena yang benar adalah rezeki menggunakan huruf Z. Nah, selain itu juga masih banyak lagi, boleh kamu pelajari dari sumber-sumber bacaan yang lainnya. Kemudian di sini ada pola lantai tari indang. Nah, sebelumnya kamu sudah mempraktekkan tari indang ya secara sederhana. Coba diingat-ingat, yang belum mengirimkan silahkan dikirimkan video tari indangnya karena itu merupakan nilai praktek SBDP. Jadi kalau kamu tidak mengirimkan, kamu tidak memiliki nilai praktek. Nah, masih ingat kan yang namanya pola lantai? Pola lantai itu merupakan posisi perubahan atau pergeseran penari saat sedang menari. Pola lantai itu banyak ya, ada horizontal, kemudian apa lagi? Benar, ada vertikal, kemudian ada zigzag, ada juga garis melengkung atau lingkaran, kemudian ada juga yang lainnya kita sebut dengan diagonal. Nah, kalau kamu perhatikan tari indang, kalau bentuknya seperti ini merupakan menggunakan pola lantai
Iya, horizontal atau lurus. Nah, ke samping atau ke belakang? Ke samping, benar. Jadi jangan salah ya, nah, antara horizontal dengan vertikal. Nah, kita lihat sebentar ya video tari indang yang kamu praktekkan kemarin kalau menggunakan musik dan ditarikan oleh penari profesional sesuai dengan kaidahnya itu seperti ini. Ampun jemaah, oi kami mohonkan, wadudun sana ale ala tibo, samuilah salam, oi kami ucapkan, kami baindang dan mudo-mudo. Indang kaditarikan, sangat bajawe onde ganti beganti. Lagulah indah kami nyanyikan, supaya sana onde bantu kau hati. Din din darin din, oi din din darin din, din din darin din, oi din din darin din. Oke, nah itu tadi merupakan video tari indang. Nah, jadi itu merupakan tarian yang berasal dari mana? Benar, dia ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Dan di sini dikatakan juga tariannya atau gerakannya menyerupai atau mirip dengan tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, itu mengenai tari indang. Selanjutnya masih membahas mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan itu dapat membawa kebaikan, begitu pula dalam belajar. Kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Nah, kamu dapat menuliskan informasi dari teks berikut ini dengan menggunakan adik simba. Masih ingat kan apa itu adik simba? Iya, adik simba merupakan singkatan dari kata tanya yang kita gunakan untuk mewawancarai seseorang, kemudian untuk menuliskan informasi, kemudian merangkum juga bisa. Kemudian seperti materi kita kemarin, membuat peta pikiran menggunakan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini ada teks, yaitu bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Nah, karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir kali berkibar yaitu pada tahun 1969. Nah, kemudian bendera ini disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 dikali 200 cm. Jadi bendera duplikatnya ukurannya itu lebih besar dari bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi karena merupakan bagian dari sejarah, sama seperti materi yang sebelumnya, yaitu teks proklamasi yang ditemukan oleh BM Dia. Nah, itu kan juga disimpan sebagai arsip nasional ya. Sama seperti bendera sangsaka merah putih yang pertama kali dikibarkan, yaitu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, sampai saat ini juga masih disimpan untuk menjadi kenang-kenangan, kemudian menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, bahwa itu merupakan saksi di mana Indonesia atau negara kita merdeka. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Coba sebelum kita membaca teksnya, silakan perhatikan gambar yang ada di tampilan slide. Nah, kalau kamu perhatikan, apakah yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di sana? Iya, terlihat mereka sedang bergotong royong membangun suatu bangunan ya. Nah, jadi penduduk Indonesia itu kan terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dan keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan
menjaga keutuhan NKRI itu dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, kemudian juga menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah salah satunya menciptakan suasana yang rukun, kemudian juga melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, agama, bangsa, dan adat istiadat. Nah, mari sama-sama kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Coba, persatuan Indonesia itu merupakan isi dari Pancasila, sila keberapa? Iya, itu merupakan sila ketiga dengan lambang benar pohon beringin. Jadi ciri khas bangsa Indonesia itu adalah bersatu, yaitu bahkan kamu juga sering pasti mendengar yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi itu merupakan salah satu semboyan terkenal untuk Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu terkenal bersatu, tidak egois, saling tolong menolong, bekerja sama, dan rajin bergotong royong. Nah, apa saja ya upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan? Jadi pada masa awal kemerdekaan kan pemerintah dan rakyat Indonesia itu belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara sempurna. Jadi baru bulan Februari pada tahun 1946, yaitu sekitar setengah tahun dari Indonesia merdeka, barulah pemerintah memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama adalah pinjaman nasional. Jadi program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman. Kemudian pinjaman nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, berarti seharusnya saat ini pinjaman itu sudah lunas ya. Karena kalau dari Indonesia merdeka sampai sekarang kan usianya sudah 76 tahun. Jadi kalau ini jangka waktunya 40 tahun, seharusnya si pinjaman itu sudah lunas. Kemudian yang kedua ada konferensi ekonomi. Nah, konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, yaitu para gubernur dan para pejabat lain yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Seperti contohnya produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, selain yang dua tersebut, ada juga yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi, yaitu pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. Akagani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun. Yang keempat ada rencana Kasino atau Kasimo Plan, disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu LJ Kasino. Kemudian ini berisi rencana produksi 3 tahun yaitu tahun 1948 sampai 1950. Nah, apa saja yang disarankan? Yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur yaitu seluas 281.277 hektar. Kemudian yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima, transmigrasi. Nah, yang terakhir ada namanya Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, organisasi ini dipimpin oleh BR Motik yang bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Jadi dengan dibentuknya PTE ini diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi itulah ya abang kakak, karena memang masih awal kemerdekaan, awal Indonesia merdeka, masih banyak hal yang perlu disusun, diperbaiki gitu. Jadi tidak bisa langsung sempurna seperti saat ini. Jadi ada 5 rencana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan. Nah, materi yang terakhir tadi menutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa absen di Google Classroom. Silahkan kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.